Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang bioplastik dan energi alternatif. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada bioplastik. Apa itu bioplastik? Bioplastik adalah plastik yang terbuat dari bahan-bahan organik yang dapat terurai seperti pati jagung, tebu, minyak nabati, dan lain-lain. Berbeda dengan plastik konvensional yang terbuat dari bahan bakar fosil, bioplastik lebih ramah lingkungan karena berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui dan lebih mudah terurai. Yang kedua ada jenis-jenis bioplastik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada PLA atau polylactic acid yang terbuat dari fermentasi gula yang terdapat dalam bahan-bahan seperti jagung dan tebu. PLA sering digunakan untuk kemasan makanan, botol minuman, dan barang-barang sekali pakai. Yang kedua PHA atau polyhydroxyalkanoates yang dihasilkan oleh bakteri melalui fermentasi gula atau lipid. PHA digunakan dalam aplikasi medis seperti jahitan dan pengemasan yang memerlukan ketahanan terhadap air. Yang keempat ada BioPET. BioPET merupakan versi bio dan dari PET, polyethylene terephthalate, yang sebagian bahan bakunya berasal dari tumbuhan. Digunakan dalam botol minuman dan kemas-kemasan. Yang keempat ada manfaat bioplastik. Yang pertama yaitu ramah lingkungan. Bioplastik berasal dari bahan yang dapat diperbaharui dan lebih mudah terurai di lingkungan, mengurangi dampak polusi plastik. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Menggunakan sumber daya terbarukan mengurangi kebutuhan akan minyak bumi. Yang ketiga ada pengurangan emisi karbon. Produksi bioplastik cenderung menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan plastik konvensional. Yang keempat ada daur ulang dan kompos. Banyak bioplastik yang dapat didaur ulang atau diolah menjadi kompos, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi pengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Berbeda dari sumber energi konvensional yang habis, energi alternatif berasal dari sumber daya alam yang diperbaharui. Contohnya seperti sinar matahari, air, angin, panas, bumi, dan biomasa, sisa tumbuhan atau hewan. Setelah tahu apa itu alternatif, sekarang kita bahas yuk apa tujuan dan manfaat bagi kehidupan kita dari bumi ini. 1. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Tujuan utama mengurangi energi alternatif adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber energi konvensional. Selain jumlahnya yang semakin menipis, sumber energi tersebut menghasilkan banyak polusi. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Energi alternatif seperti tenaga surya, angin, atau air tidak menghasilkan asap maupun limbah berbahaya. Yang kedua, bersumber dari alam yang diperbaharui. Berbeda dengan energi fosil yang bahan bakar habis, energi alternatif berasal dari sumber daya alam yang tak terbatas, karena dapat diperbaharui terus-menerus, sehingga energi alternatif dapat dijadikan pilihan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, lebih hemat dalam jangka panjang. Memang sih, penggunaan energi alternatif sering membutuhkan biaya awal yang cukup besar. Tapi setelah itu, biaya operasional jauh lebih murah. Contohnya, panel surya yang bisa digunakan bertahun-tahun tanpa perlu bahan bakar. Macam-macam sumber energi alternatif. Guys, tahu nggak alam di sekitar kita ternyata punya banyak banget sumber energi alternatif yang bisa digunakan tanpa harus merusak lingkungan loh. Yuk kenalan dengan beberapa sumber energi alternatif yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1 ada energi surya. Energi surya berasal dari sinar matahari yang diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Yang kedua, energi angin. Nah, kalau energi angin diperbolehkan dari gerakan udara yang memutar baling-baling pada turbin angin.
Gerakan ini kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi angin paling cocok digunakan di daerah yang berangin kencang seperti pantai atau dataran tinggi. Yang ketiga, ada energi air. Energi air berasal dari aliran sungai atau bendungan yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Yang keempat, ada energi biomasa. Energi biomasa berasal dari bahan organik seperti tumbuhan, kayu, dan limbah. Pertanian bahan-bahan ini bisa diolah menjadi biogas atau biofuel yang dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan atau pembangkit listrik. Contoh-contoh alternatif dalam kehidupan. Nah guys, kesimpulannya, bioplastik dan energi alternatif adalah komponen kunci dalam transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Keduanya menawarkan solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, emisi karbon dengan mengganti materi fosil. Dengan sumber daya yang dapat diperbarui, namun inovasi teknologi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan memastikan ketahanan produk agar dapat menggantikan plastik konvensional secara luas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.